Halo everyone, welcome back to the next cinema channel. Rekomendasi 5 film hari ini adalah film tentang kriminal yang kalian semua pasti suka banget sama film-film ini. Bukan tentang kriminal biasa yang mengandung unsur gangster, mafia, dan sebagainya, melainkan film kriminal tentang perampokan bank terbesar dan terseru. Sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu channel ini, karena di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi film-film terbaru dan rekomendasi film-film terbaik dari gua. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian bisa terus update video terbaru dari channel ini. Film pertama akan dibuka dengan film yang sebenarnya ini adalah film superhero, tapi di dalamnya ada unsur dari perampokan bank dan kejahatan, bukan memakai kekuatan super, melainkan bener-bener kriminal yang menurut gua emang ya real kriminal gitu. Film ini berjudul The Dark Knight. Sekelompok penjahat kecil yang masih belum terkenal telah merampok sebuah bank dalam jumlah yang sangat banyak di sebuah kota besar bernama Gotham, hingga semua penjahat tersebut saling memotong, menembak, sampai membunuh, dan hanya satu penjahat yang tersisa, yaitu Joker yang melarikan diri dengan semua uang dari para penjahat tersebut. Dengan tindakan Joker yang membuat resah seisi kota tersebut, Bruce Wayne atau Batman menumpas tindak kejahatan yang dibuat oleh Joker dan dibantu oleh polisi Jim Gordon dan Harvey Dent. Film superhero kriminal trailer ini patut kalian tonton, dan untuk yang gak suka film superhero yang di dalamnya ada unsur kekuatan super atau segala macam, jangan khawatir, di film Batman yang satu ini sama sekali gak ada unsur-unsur kekuatan super. Ya, bener-bener gak ada. Gue bisa pastiin ini memang bener-bener pure film kriminal. Film ini disutradarai oleh sutradara favorit gua, yaitu Christopher Nolan, dan diproduseri oleh Charles Roven dan Emma Thomas. Naskah film ini ditulis oleh Jonathan Nolan, dan tentu saja Christopher Nolan ikut ambil bagiannya. Sementara itu, ceritanya ditulis oleh David S. Goyer berdasarkan karakter dari DC Comics. Film ini dibintangi oleh Christian Bale, Michael Caine, almarhum Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, dan Morgan Freeman. The Dark Knight tayang perdana pada 18 Juli 2008. IMDb memberikan rating sebesar 9,0 dan di-vote lebih dari 2 juta pengguna akun. Gila nggak tuh? Film ini mendapatkan rated PG-13, beberapa materi mungkin tidak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah. Film kedua akan diisi dengan film kriminal perampokan bank yang malah berubah jadi penyanderaan dan melibatkan seorang negosiator kaya. Film ini berjudul Inside Man. Sebuah perampokan bank yang dipimpin oleh Dalton Russell dan rekan-rekannya memaksa para sandera untuk berpakaian sama dengan mereka, membuat polisi kesulitan membedakan mana yang pelaku dan mana yang sandera. Di sisi lain, Arthur Case, sang pendiri bank, meminta tolong pada power broker Manhattan, yaitu Madeleine White, untuk bernegosiasi dengan Dalton demi melindungi sesuatu yang Arthur simpan di bank tersebut. Seorang detektif bernama Kate Frazier dengan rekan-rekannya terus mencari cara untuk membebaskan para sandera dan menangkap kawan penjahat Dalton. Film kriminal drama misteri berasal dari Amerika Serikat ini gue rekomendasikan buat kalian para pencinta film kriminal, karena di film ini banyak sekali adegan yang diimprovisasi oleh para aktornya, sehingga menurut gue feel dan storynya sangat masuk banget. Yang paling gue suka di film ini adalah saat adegan dimana si penjahat sedang diinterogasi oleh si detektif itu. Film ini disutradarai oleh Spike Lee serta dibintangi oleh Cliff Owen, Denzel Washington, dan Jodie Foster. Inside Man tayang perdana pada 24 Maret 2006. IMDb memberikan rating sebesar 7,6 dan di-vote lebih dari 320.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R atau restricted. Anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikannya. Film ketiga ini adalah film pencurian bank oleh 4 pencuri andal, dan mereka semua harus dihadapkan dengan agen khusus FBI yang sedang menyelidiki kasus rahasia rumit di balik peristiwa perampokan sebuah bank tersebut. Film ini berjudul Marauders. Sebuah kelompok yang terdiri dari spesialis perampokan elit ini sedang merampok sebuah bank.
Kelompok ini sangat terkenal di kalangan penjahat bermodalkan dengan kelihayan dan aksinya yang profesional saat melakukan aksi dan meloloskan diri dari polisi. Tak ada seorang pun atau pihak kepolisian yang dapat menghentikan aksi dari kelompok perampok elit tersebut. Hingga pada suatu ketika kelompok tersebut malah terlibat dalam pembunuhan di suatu bank dan tanpa mereka sadari seorang agen FBI berhasil mengetahui motif yang sebenarnya dari pembunuhan dan perampokan tersebut. Film trailer criminal action Amerika Serikat ini mungkin memang gak terlalu mencolok dan yang paling parah dapat kritik negatif dari para kritikus film sampai cuma bisa dapat seperempat penghasilan penayangan dari pengeluaran filmnya tersebut. Dan mungkin banyak yang bertanya, "Bang, kenapa lu kok merekomendasikan film ini?" Gue jawab dari segi motif dan acting emang gue akuin gak terlalu bagus dan jatuhnya malah jadi terasa nanggung gimana gitu. Tapi dari segi plot story dan actionnya yang bisa memicu ketegangan, film ini bisa gua katakan ya lumayan gitulah, not bad. Film ini disutradarai oleh Steven C. Miller yang ditulis oleh Michael Cody dan Chris Stapleton. Film ini dibintangi oleh Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista, dan Adrian Grenier. Marauders tayang perdana pada 1 Juli 2006. IMDb memberikan rating sebesar 5,5 dan di-vote lebih dari 17.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R atau restricted, yaitu anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikan film ini. Film keempat akan diisi oleh seorang pria yang berusaha sedang merampok suatu bank lalu malah bertemu dengan seorang wanita yang berubah perspektif dari si pria tersebut. Film ini berjudul Henry's Crime. Henry dijebloskan ke sebuah penjara setelah dirinya divonis bersalah karena berusaha merampok sebuah bank. Padahal seharusnya yang merampok bank tersebut adalah teman Henry sewaktu masa sekolah, yaitu Eddie. Henry hanya seorang pria polos yang salah tempat dan waktu ketika perampokan itu terjadi. Tanpa menentang dan pasrah, Henry pun menerima hukuman kurungan penjara serta menyaksikan kekasihnya telah meninggalkan dirinya demi orang lain. Setelah keluar dari penjara, Henry memulai hidup baru, tapi tanpa sadar Henry malah berpikir untuk merampok bank yang membuat dirinya dijebloskan ke penjara sekali lagi. Film komedi romansa ini gua akui emang gak banyak buat hal baru di alur ceritanya dan gua ngerasa film ini tuh ya beda dari yang lain gitu. Mungkin karena film ini gak menyentuh kata populer atau halnya famous, mungkin waktu premiernya di UK gue juga gak tahu. Tapi film ini mempunyai gaya cerita dan alur yang menarik sehingga film ini gue rekomendasikan buat kalian. Jarang-jarang kan lihat Keanu Reeves main romansa komedi. Henry's Crime tayang perdana pada 14 Januari 2011. IMDb memberikan rating sebesar 6,0 dan di-vote lebih dari 18.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R atau restricted, anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikannya. Film kelima atau yang terakhir ini adalah tentang seorang agen FBI yang menyamar sebagai atlet olahraga ekstrim yang menggunakan keahliannya tersebut untuk melakukan pembongkaran sebuah perampokan. Film ini berjudul Point Break. Johnny Utah adalah seorang remaja yang hanya senang dengan hal-hal ekstrim. Johnny dan sahabatnya bernama Jeff kerap meluangkan waktu untuk melakukan olahraga ekstrim. Di jejaring sosial YouTube sendiri, Johnny sangat terkenal dan mendapat apresiasi dari jutaan orang. Kepopuleran langsung didapat Johnny dalam waktu yang terbilang singkat. Suatu saat, Johnny dan Jeff melakukan aksi motocross di tebing yang curam. Johnny berhasil melewati tebing-tebing dengan motornya, tapi naasnya tidak dengan Jeff. Jeff harus menyerah pada takdirnya. Motor yang dikendarai Jeff berada di ujung tebing dan membawanya berada di ambang maut. Jeff yang tidak kuat akhirnya terjatuh dan tewas. Berawal dari penyesalan itu, Johnny berkeinginan kuat untuk meninggalkan dunia liarnya dan mengabdikan diri sebagai agen FBI. Film trailer action kriminal ini dari segi perampokannya memang gak terlalu kental dan kebanyakan mengambil scan dari aksi-aksi ekstrimnya yang dilakukan si Johnny agar bisa menangkap pemimpinan komplotan perampok tersebut. Gua gak mau berekspektasi terlalu tinggi sama film ini, cuma dari segi menegangkan dan eksplor keindahan alam film ini dapat nilai 8 lah dari gua. Dan alur ceritanya mungkin sedikit rumit tapi lumayan lah sedikit bisa dicerna.
Film ini disutradarai dan dibuat oleh Erikson Core. Film ini adalah remake dari film 1991 dengan nama yang sama. Film ini dibintangi oleh Edgar Ramirez, Luc Besson, Teresa Palmer, Delroy Lindo, dan Ray Winstone. Point Break tayang perdana pada 3 Desember 2015. IMDb memberikan rating sebesar 5,3 dan di-vote lebih dari 55.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG-13, beberapa materi mungkin tidak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film crime bank robbery dari gua kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi tentang seputar film kriminal, kalian bisa tambahkan list filmnya di kolom komentar. Buat yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa isikan juga di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian gak suka. Lalu share video ini, saya Ri undur diri, sekian dan terima kasih.